Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Biridwa'illahi ta'ala wa litafil balai wa limusanni hadhal kitab walladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut adab majelis. Tata tertibnya di dalam satu majelis. Wal jalis. Demikian juga posisi atau tempat kita duduk di dalam majelis itu. Ini mungkin jelas nih. Ngene majelis dan wong teko diwenggon nggih. Diwenggon. Majelis ini diperlebar supaya orang lain bisa duduk di majelis itu. Dan tidak boleh teko-teko ngendih nggih di majelis. Jadi kan ngadep terus wonge lungguhi nggon lungguhi wong niku. Niku mboten pareng. Niki adabe majelis. Bahkan Ibnu Umar dulu, wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun masjid lam yajlis fihi. Ibnu Umar niku enten wong pamane enten pengajian ngeten iki, enten sing sitok jujuk metu. Niki Ibnu Umar mboten gelem nglungguhi nggon niku. Soale niku dhisik nggone orang yang punya hak yang pertama. Niku. Demikian juga Ibnu Umar itu kalau ada orang, begitu Ibnu Umar datang, kemudian dia itu langsung berdiri. Untuk apa? Karena menghormati Ibnu Umar. Ibnu Umar menghormati Ibnu Umar, akhirnya mengorbankan tempat duduk dia dipakai Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar juga tidak mau duduk di tempat itu. Sangke gini Pak, miki memang adabnya bagi orang yang awam, adab orang awam pada orang yang alim. Nah, ana wong alim teko, lha niku memang monggo lungguh nang ngarep. Boleh seperti itu. Boleh. Tetapi orang alim yang takwa, dia dipersilahkan seperti itu juga tidak mau. Ya ini etikanya orang di mata orang alim seperti itu, etikanya orang awam
kepada orang alim memang seperti itu. Masya Allah. Niku Ibnu Umar ngoten, sangat menjaga sekali. Walaupun kamu orang awam, tetapi kamu lebih berhak daripada saya. Umpama Ibnu Umar menerima itu, boleh enggak? Tetap boleh. Jadi umpama Ibnu Umar menerima itu, boleh. Karena dia sudah dengan rela mengorbankan tempat duduk dia untuk Ibnu Umar. Niku lho. Masya Allah. Kita ini acara sepele, tapi Masya Allah. Kita lanjut hadis lagi. Niki penjelasan lanjutan hadis minggu lalu. Ini kita luruskan hadis yang kedua. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlisin summa raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Niki Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, jika berdiri salah seorang di antara kalian dari satu majlis, kemudian dia kembali lagi ke tempat itu, maka dia lebih berhak atas tempat itu. Ini jangan dianggap sepele, ini perkara besar. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kunna idza ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haisu yambaghi haisu yantahi. Diriwayatkan rawahu Abu Daud. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, dulu kami apabila mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan tempat berada di tempat itu sehingga majelis itu selesai. Ini Pak, tidak ada satupun sahabat yang digeser haknya. Namun lungguh temriku sampai rampungnya majelis Nabi ya tetap duduk di situ. Bahkan nak izin kebelet nguyuh, lah engko ya tetap balik ke tempat itu. Itulah majelisnya para sahabat. Itu Masya Allah. Kadang-kadang ngalih mesti hilang. Niki nyun sewu Pak. Inilah sebetulnya ini kita apa? Tema pembicaraannya itu majelis. Sebetulnya niki mboten majelis iku kudu lungguh nggih. Nah, majelis itu kan kalimatnya forum duduk ya. Semua orang duduk di dalam satu forum begitu. Ini sebetulnya bukan hanya terkait sama majelis, tapi ini adalah sebetulnya semua hal, termasuk nyun sewu budaya antri. Iki Rasul mengajarkan pada kita budaya antri. Dan ini Masya Allah Pak, kita bisa lihat di seluruh dunia. Orang yang bisa budaya antri, maka di situ kita bisa lihat tingkat kemajuan suatu negara. Nah, negara ini maju, wong ini dikon antri niku nurut kabeh. Dan tidak ada satupun sing nyerobot antrian. Makanya jenengan pisan-pisan melaku wong, ngoten lho nggih. Aja nekali judan ya. Mboten sadu-adoh nggih, jenengan nenggone kulon mriku lho. Teng di Singapura. Orang di Singapura, Pak, ajeng numpak bis
langsung seret antri satu-satu Pak ke belakang baris. Singapura sudah seperti itu. Gone dhewe ya no. Ngruwel ning nggone ngarepe lawang iku, atik rewebutan ongkok-ongkokan ngeten. Maaf Pak, ngeten iki budayane ya, maaf, peradaban kita masih rendah. Kita bisa lihat peradaban satu negeri itu dilihat dari etika sosial masyarakatnya. Itu seperti itu Pak. Nah, sing ekstrim di Jepang Pak. Kalau melihat di seluruh dunia ini yang paling hebat di Jepang untuk urusan etika sosial nih. Dan berkahnya kelihatan. Negara itu diberi kemajuan oleh Allah. Niki terlepas anu nggih. Nek wong kafir mengamalkan muamalah yang benar, muasyarah benar, maka ganjarannya oleh Allah diberikan di dunia. Negara ini didadekno maju kali Gusti Allah. Soalnya apa? Orang-orangnya ini tidak pernah menyerobot hak orang lain. Wallahi Pak, Indonesia ini sampai elek, gak akan maju wis dipimpin presiden sapa wae. Masa dipimpin presiden malaikat. Gak akan maju. Soalnya apa? Mentale bangsane dhewe sik kaya ngene iki. Mentale bangsane dhewe niki lho, senengane nyerobot antrian. Senengannya mengorbankan hak orang lain demi untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Mulane nyon sewu niki ora perkara presiden, di presideni sapa wae, bahkan di presideni malaikat padha bahasane. Tapi kalau mentalitas bangsa kita masih seperti ini, Pak, nggih siap-siap mawon. Mulane niki jangan dianggap sepele, dianggap dia remeh. Perkara geser antrian seseorang. Masya Allah. Padahal Nabi pun nyampe nih. Ini tadi kalau nyon sewu Pak, di dalam majlis ini kan forumnya statis, diam. Itu pun oleh Nabi tidak boleh menggeser tempatnya orang lain. Apalagi kalau ini tadi perkara antrian, giliran itu adalah perkara yang dinamis, berubah setiap saat kan. Ini jangan sampai kita menggeser hak orang lain. Napa mulai ini Pak? Nah, nenggone wingi pun kalau sampai ini, Masya Allah, nanti negara maju, jenenge tempat duduk orang kaum difabel, masih bis ngadep, temeriku tempat duduknya kaum difabel niku Pak, sing kanggo wong cacat, sing wong tuwa, bis lho ngadep Pak, sing mriku kosong, ya ora enek Pak wong lungguh ning kono situk ya ora ono. Niku nek negara maju ngoten niku Pak. Ning kene jarine mubazir kotok. Alhamdulillah. Makanya jenengan nyun sewu, jamaah tasrif jadilah orang yang berpikiran maju dan modern. Napa tandane? Mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi jangan sekali-kali kita melanggar hak orang lain sekecil apapun, seremeh apapun. Kalau perlu hak kita korbankan. Kalau perlu. Jenengan numpak bis. Bisa ngadeg. Ora enek nggon
untuk khusus tempat duduk orang tua. Tiba-tiba nek wong munggah wong tuwek. Wis tuwek. Makanya jenengan jamaah taslim korbankan, aku sik kuat ngadeg. Mbah, monggo lenggah ngen kula. Ngoten, Mbah. Itu baru orang maju ngoten niku. Nak wonge modele epeh-epehan, Pak. Wis masalah pun. Ngene iki angel dikan maju. Kalau ini nggih ngeluh ya, delok pas haji, bar niku lho, bar salat niku, bar salat niku, masya Allah, arep numpak bis shuttle niku lho, oyo-oyoan sampai ngeten, Pak. Buh, mriku jobel kayak susur kae. Sampai laskar dia ngatur nih lho kangelan sampai diwehi kerangkengan. Waduh, masya Allah. Ya itulah kita lihat dunia Islam seperti itu. Makanya dunia Islam di seluruh dunia. Makanya kalau mboten ngomong wong Indonesia tok, mboten ngomong wong atas sak dunia Islam mayoritas peradabannya masih seperti itu. Jauh dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi ini nopo, makanya dunia Islam di seluruh dunia dia berada pada posisi bawah. Soalnya peradabannya ngoten niku, Pak. Insyaallah. Urung meneh ngono urusan panganan, Pak. BLT urung BLT urung rebutan, Pak. Insyaallah. Berapa banyak penyerobotan hak-hak seperti itu. Alhamdulillah, pun. Makanya mari kita nggak usah napa namine golek salahe wong liya, golek salahe awake dhewe, mari kita dandani bareng-bareng. Ya apa ya, Pak? Nara nyerobot ya kelakon kari dhewe, jarine ngono. Gak uman ujug-ujug kari dhewe tutup ya, Pak. Ya apa ngeten iki? Ngene iki memang mriki tantangane ngoten. Apa meneh antrian. Nggih. Antrian mape sing enek. Nggih, enek kertase, warnane macam-macam nggih. Sing enek kertase ngoten langsung didhisikno. Sing nunggu ket mang. Aku ora diceluk-celuk ya. Mapmu kosongan. Pun nak mentali ngeten iki, Pak, ajur bangsane dhewe. Ajur pun. Mulane rasa nyun sewu. Ngilok-ngilokne pejabat korupsi lho, kabeh korupsi kok. Sing korupsi lho sampai rakyat paling cilik lho korupsi kabeh. Makanya pejabatnya ya korupsi. Masalahnya ora kok masalahnya apa? Kamu belum punya kesempatan. Wis to sing bengak-bengok anti ganyang korupsi. Alah urung duwe kesempatan. Nek duwe kesempatan. Ya itu. Masya Allah. Kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah saja dalam suasana semacam ini, Pak. Kecuali orang-orang macam ini. Makanya, Pak. Kenapa? Karena kebiasaan menyerobot hak orang lain dari yang sangat sederhana. Itu terjadi di negeri kita.
Makanya bolak-balik kalau sampai ini etika di jalan raya niku lah cermin wong Indonesia ya. Etika di jalan raya wis iku lah kelakuane ngono kuwi, Pak. Insyaallah. Wis garis lurus putih lho. Disikat aja tas temen wong. Masyaallah. Kok ono nek sepeda motor logur ambek medun yo aspal. Lho ngono lho dengan bangga nyerobot hak orang lain bangga naudzubillah. Dikira gak dosa itu. Menyebabkan orang lain loh, Pak. Berapa banyak akhirnya selamat nih gue nang gonceng wong meteng ya. Hati embongin jeglek gonceng wong meteng lahir no niku. Masyaallah. Mulane kula niki nek numpak mobil nggih, masyaallah. Ya Allah. Banyak hak-hak yang orang lain yang dilanggar. Nah, nang negara maju niku masyaallah, Pak. Niku nak wis digaris lurus ya ora enek wong nyerobot. Jarak antar mobil niku nggih sejauh satu mobil. Mboten mau mepet ngoten, Pak. Masya lampu merah. Tak temriki, Pak. Wis mepet elek, buk motor. Mobil ngene, bawa motor ngene. Iya. Kalau di negara-negara maju mboten. Jadi jarak antar mobil itu sejauh satu mobil, seolah satu mobil begitu. Dan pun dhewe. Nak macet di trek tengah pun mboten ngiri, mboten nganan. Ya wis saya di trek itu. Nang kene. Lah ngono ya ora tutuk-tutuk jenenge ngono. Masyaallah. Lah ngoten niku lah. Budaya niki ngoten. Lah nek ora usah ngilok-ngilokno wong. Ngilok-ngilokne wong mesti abot. Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kunna idza ataina Nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Tadi sudah. Wan Abi Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min tuhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju ilal masjidi wala yufarriqu baina isnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufir lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Niki hadis terkait dengan sunnah hari Jumat. Dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, Kanjeng Nabi, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat, seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, kemudian mensucikan dirinya sesuci-sucinya, sebersih-bersihnya, kemudian memakai minyak rambutnya dari minyak yang paling bagus atau yang bagus yang dia punya, atau meminyaki atau memakai harum-haruman yang paling baik yang ada di rumahnya, ya, memakai parfum. Nah, Jumat ini sunnah nih. Adus sak resik-resik niku sing apik nggih. Adus Jumat kali adus dinten liyane Jumat niku nah adus biasa semundang biur-biur rampung ngoten nggih.
Tapi nek adus Jumat ini usahakan betul-betul bolot-bolot kabeh diresiki, dikosoki. Niki sunnah. Jadi sebersih-bersihnya mandi ketika hari Jumat. Tidak sekedar mandi. Jadi sebersih-bersihnya mandi. Kemudian memakai minyak rambut dan minyak wangi di bajunya. Ini sunnah. Kemudian sumayah ruju, kemudian keluar ke masjid. Keluar ke masjid. Syaratnya tadi fala yufarriqu bainasnain, dan dia tidak memisahkan dua orang dari tempat duduknya. Ini Pak. Nak wong misah ngendih. Seringkali kadang-kadang Masya Allah iki langsung dipisah, dipiak. Iki Nabi mensyaratkan orang yang tidaklah orang yang mandi, memakai minyak rambut, minyak mengharum tubuhnya, kemudian dia datang ke masjid, tidak minyak memisah antara dua orang yang duduk, kemudian dia sholat seperti yang diperintahkan kepadanya, yakni sholat tahiyatul masjid. Kemudian sumayung situ, kemudian dia diam mendengarkan idza takallamal imam, apabila imam atau khotibnya berbicara, berkhutbah. Illa, kecuali orang yang melakukan itu ghufirallahu, diampunilah dosa bagi dia, ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, antara Jumat ini dan Jumat yang akan datang atau Jumat yang lain. Jadi Jumat ini dan Jumat yang lalu ini dosanya diampuni oleh Allah. Niki lho Pak. Niki sama, tidak memisah tempat duduk syaratnya. Mulane nek teko salat Jumat niki sing teko awal ndang baris teng ngarep. Nggih. Kadang-kadang ini terpaksa misah tempat duduk, soalnya nopo sope bolong. Nah mbiyen sahabat ngoten Pak. Soalnya nopo sahabat paham sop sing paling afdol, sing paling depan. Zaman dulu, zaman Nabi, karena sahabat itu rapat, orang pengen berada di posisi itu, urung dipiak, dhek lungguh di situ. Maka yang semacam ini melanggar hak orang lain. Ini hati-hati ngeten iki. Kelihatannya sepele. Kalau kita sama sekali tidak melanggar hak orang lain, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Antara Jumat yang lalu dan Jumat sekarang diampuni dosanya oleh Allah. Dan banyak sebetulnya ayat hadis yang menyatakan bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga apabila melanggar hak orang lain atau hak orang lain belum ditunaikan. Contoh nopo wong mati syahid mawon mboten iso mlebu surga sadurunge utange dibayar. Ini hak orang lain belum ditunaikan. Makanya hati-hati nggih nek duwe keluarga meninggal dunia, terkait utang piutang segera diselesaikan. Niko Pak Mudin ngomong niko mboten namung formalitas. Niku dilakoni tenan. Niku utang. Lah sing rada repot niku nak utang janji. Mulane hati-hati Pak, ojo gampang-gampang janji. Nak utang janji ya kudu ditunaikan sebetulnya janji itu. Wa aufu bil ahdi
innal ahda kana mas'ula. Nah ini tuh Pak. Pun Wan Amr bin Shu'aib an abihi an jadi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu lirajulin ayyufarriqa baina snaini illa bi idnihima. Niki dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak halal, artinya haram bagi seorang memisahkan dua orang dari tempat duduknya. Enten wong lungguh dipiak dek lungguh teng mriku niki haram. Illa bi'idnihima, kecuali dua orang itu mengizinkannya. Makanya jenengan Arab ngoten niku Pak, izin dulu. Boleh enggak izinnya kepada keduanya? Boleh enggak? Ini agak geser sedikit. Boleh, ya baru kita duduk. Nah, enggak boleh, ojo pisan-pisan Pak. Nah ini terutama ngeten iki nak kasus ngoten niku napa Idul Fitri, Idul Adha, softnya terbatas. Iku ngoten. Termasuk jenengan enten antrian. Tiba-tiba jenengan mlebu ning tengah antrian. Haram niku. Haram. Kenapa? Karena menggeser orang lain. Kecuali kalau mengizinkan. Kalau mungkin orang yang di dalam antrian Pak, niku izinnya orang kok dua orang yang dindih niku nggih mboten. Nggih sepanjang antrian niku jenengan izin. Oh, izin Pak nggih kula teng ngarepe jenengan. Sampai mburi. Ora kok izine ning gone antarane wong loro mboten. Izine ya sampai mburi. Kula riyen nggih Pak nggih. Piye Pak? Oh dengkulmu ngono. Mburi ngono wae. Lah nek ngono ya aja pisan-pisan. Sakniki lho pun zaman canggih alhamdulillah Pak. Enten IT sehingga orang antrinya lewat HP sekarang. Niku ngoten. Nggih. Makanya nggih sangat membantu sebetulnya antrian dengan HP, walaupun juga banyak orang curang juga di dalam antrian HP. Nggih. Kabeh pokoke nek wis utek curang, Mas yo diwe teknologi kaya apa yo tetep tambah curang. Utek maling, akhirnya tambah menak maling duwike kabeh wis ning jero HP jare. Sak klikan akhirnya ilang pirang wingi, Bro. Enek sing sampe meh sak M ilang duit. Gara-gara dikirimi WA. Ini kok malinge saiki canggih. Memang biyen niku teknologi maling di atas teknologinya polisi biyen. Mulane hati-hati Bapak nggih. Makane sing penak gak sanduwe duit jadi niku lho kok gak sanduwe duit. Penak nggih mboten sahan. Atine tetap hati-hati. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya HP-nya ada transaksi keuangan di situ, harap hati-hati. Apa meneh jenengan kode transaksinya langsung ngeling, bahaya niku, ngeling ke Play Store, ngeling ke game. Nggih HP ini nggih didolaran anake sampean cucu ke rekening anak rekening jenengan entek duwite. Mane ngeten iki hati-hati. Zaman canggih niki kita harus lebih hati-hati.
Wa fi riwayati Abu Daud, nah menurut riwayat Abu Daud, la yajlisu baina rajulaini illa binihima, tidak boleh duduk di antara dua orang yang sedang duduk, walaupun ada gapnya, Pak. Ada dua orang duduk di tempat duduk, tidak boleh duduk kecuali atas izin keduanya. Pak Masudi kali Pak Mingan, enek wong adeng lungguh teng tengahe kudu izin nggih, kula badhe lenggah ta mriki. Ngoten. Masyaallah. Niki Kanjeng Nabi jane nggih pun jauh di zaman dahulu sudah menyampaikan etika-etika semacam ini. Dan ternyata kalau diamalkan betul, Pak, hikmahnya luar biasa. Wa an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wastal halqati, rawahu Abu Dawud. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat, ya, Rasulullah SAW melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, orang yang duduk di tengah-tengah halaqah dilaknat. Ya apa ini? Pamane enten majlis muter ledeke lungguh ning tengah-tengah. Maknanya bisa seperti itu. Tetapi sebagian ahli tafsir mentafsirkan hadis ini adalah ini tadi menyerobot hak orang lain. Tengah itu misalkan niki ada majlis penuh orang, kemudian tiba-tiba dia dan nyerobot ke dalam majlis itu, miyak wong lungguh ning kono. Orang yang semacam itu dilaknat oleh, termasuk wong dilaknat oleh Allah itu wong sing nyerobot antrian. Antrian apa wae? Antrian beras, antrian BPJS, antrian sembarang antrian. Kok jenengan nyerobot? Termasuk nyun sewu, Pak, ngajokno diri sebagai orang miskin padahal dia tidak miskin, nyerobot hake wong miskin. Lha kuwi neraka ngarep dhewe niku. Mulane heran, Pak, nek enten bantuan niku kabeh daftar miskin itu dawa akeh, Pak. Nggih. Coba nek enek sing liya ngono. Masyaallah. Sing liya ora enak ngoten niku. Masyaallah. Makanya hati-hati nggih, niki jangan kita melanggar hak orang lain. Wa ruya Tirmidzi an Abi Mijlas anna rajulan qala ada wastal halqatin faqala Hudzaifah mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aw la'ana Allah ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man jasa wastal halqati. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Mijlas, seorang laki-laki duduk di tengah-tengah halaqah, di tengah-tengah majlis. Kemudian Hudzaifah berkata, mal'unun ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang ini dilaknat atas lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau la'anallahu, Allah melaknat orang yang duduk di tengah halaqah ini melewati lisan kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati ya, orang-orang yang seperti itu dilaknat oleh Allah. Makanya sekali lagi nggak usah nggih, kita lebih baik sabar nggih, sabar antri. Demikian juga di dalam forum kita ini jangan menyerobot hak orang lain di dalam forum. Dan niki Pak Nyun Sewu sangat-sangat niku ketika ibadah haji banyak yang melanggar apa yang disabdakan Nabi ini saat ibadah haji. Jangan berisani ini kok, Masya Allah, nak tawaf
serobot kanan, serobot kiri. Ojo melok-melok ngoten niku. Termasuk sebetulnya nyon sewu ketika tawaf niki sing agak sedikit anu nggih. Nah, kita dalam satu grup rombongannya akeh mutawi siji, rombongane enten wong 50, wong 100 blareng. Akhirnya membentuk barikade. Akhirnya wong liya terhalang untuk. Nah niki hati-hati. Kenapa? Jelas seperti itu banyak melanggar hak orang lain. Sing apik jane nak rombongan kecil saja. Itu nanti tidak mengganggu hak orang lain. Masya Allah. Ya, jangan jalan zigzag ketika tawaf. Nah ini Pak, Masya Allah. Wong India nih Pak, sering runtul zigzag. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Itu melanggar hak orang lain. Padahal di dalam haji umroh sudah disampaikan larangannya kemarin, wala rofasa wala fusuko. Ya, tidak boleh berbuat fasik, wala jidala, tidak boleh eyel-eyelan, ya, tidak boleh bertikai fil hajj ketika musim haji. Makanya hati-hati itu. Sebaiknya kalau menurut kami lebih baik rombongan kecil, bukan rombongan yang besar. Akibatnya begitu rombongan besar, orang lain susah akhirnya, menyusahkan orang lain. Terus jangan jalan zigzag. Niku ngoten. Ikuti tracknya. Niku ngoten. Masya Allah. Pun sing pengen tawaf tumaknina, tidak khawatir melanggar hak orang lain, silahkan naik ke lantai 2. Saubengan 7 kilo Pak jarene ngono. Saubengan ning isor 400 meter. Begitu munggah ning dhuwur kena oleh, Masya Allah. Sekali putar itu 1 kilo lebih, 1,2 kilo sekali muter. Ping 7 kilo ya. Pokoknya 8 kiloan lah muter. Masya Allah. Tapi niku saged tumakninah betul. Saya merasakan nyoba tawaf tumakninah justru di lantai 2. Dikit enak sekali. Loro sikile mulai, loro sikile cucu kok abot men. Tapi saya rasakan betul, nikmat betul. Kenapa? Saya tidak terganggu oleh orang yang zigzag kanan kiri macam-macam. Demikian juga Pak, nak membaca talbiyah dengan keras itu juga mengganggu ternyata, mengganggu kekhusyuan beribadah. Makanya kalau talbiyah pelan saja. Oh Indonesia Pak, wah, gak ngono meneh, nggawa speaker, megapon. Ya Allah, sapa semangate lho. Itu Masya Allah mengganggu kekhusyuan orang lain. Mestinya kalau bacanya pelan itu kita akan bisa meresapi. Makanya saya pada waktu itu nyoba ternyata seperti itu. Lebih bisa meresapi ketika berada di lantai 2. Dan kita tidak khawatir mengganggu hak orang lain. Ngoten mawon. Mudah-mudahan
ngaji kita ini yang penting ayo monggo dilakoni bareng-bareng. Ini masih banyak hadis-hadis terkait dengan majlis dan ini terkait dengan adab kesopanan kita setiap hari. Ini dari hal yang kecil ini kalau kita amalkan betul-betul nanti akan merubah karakter kita. Akan merubah karakter kita. Tapi kalau hal yang kecil ini tidak kita rubah, nanti susah Pak untuk merubah karakter yang lebih besar lagi. Ngoten dari kami mudah-mudahan memberikan taufik hidayah pada kita sekalian. Anda cinta apa dah? Antrian haji nggih niku ya aja nyun sewu. Aja nyogok. Nggih. Jangan nyogok untuk menaikkan antrian. Nyun sewu dosa niku dilaknat oleh Gusti Allah. Termasuk niku. Akibatnya kan gara-gara nuku antrian di depan, akibatnya kan menggeser orang lain, bukan geser sedino rong dino haji antriannya akhirnya tahun. Nyon sewu kula ya ditawari niku pas pertama kali daftar niku lho. Ditawari enten dinawari kula. Pak nambah sak menten anu pripun Pak? Gak katene aku wis aku melok anu normale piye. Nyun sewu. Malah ini Indonesia mengajur ngeten iki. Lah sing nawari ngoten lho tenggene departemen yang mulia ya apa? Kula niki sampai nggak habis pikir kula niki. Ya Allah, ngeten. Bukan pegawainya, ya. Karena Pak Hadi bukan pegawainya. Mbuh gak roh aku. Mbuh enek. Bukan pegawainya yang nawari, Pak. Iya, oke. Oh, tanggane ya. Enggak ngerti aku enek jin apa ning ngono gak paham saya. Napa? Haji plus bukan, kalau haji plus tidak geser orang lain tidak, karena pemerintah memang mengalokasikan kuota khusus dan itu sampai di Saudi sana. Tidak, kalau haji plus tidak menggeser. Jadi memang setiap tahun itu ada ketentuan kuota khusus. Itu tidak menggeser, karena ada nggak ada kuota itu tetap ada. Mana itu tidak termasuk kategori geser karena ketentuannya memang demikian. Demikian juga memang fasilitas yang di sana itu beda. Fasilitas yang di sana pun beda. Yang haji plus itu tempatnya lebih representatif daripada haji yang reguler. Itu tidak apa-apa. Jadi bukan termasuk geser orang lain. Itu ngoten. Nggih, ngoten nggih. Ngoten mawon ada benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.